Welcome, Lord, in this place. Shall welcome you, Jesus. Shall welcome you, Holy Spirit. Come in summer. Come in summer. Healing rain is falling down. 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 I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid.
down. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. Healing rain. Healing rain is falling down. Healing rain. Healing rain is falling down. Healing rain. Healing rain is falling down. Oh, healing rain is falling down. Falling down in this place. Healing rain is falling down. Healing rain. Healing rain is falling down. Oh, healing rain is falling down. Oh, healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. One more time, sing. Healing rain is falling down. Healing rain is not afraid. Not afraid. Amen. Just Your grace has for me just as I am, empty-handed but light in your hands. Majesty.
by your love. In the presence. In the presence of your majesty, we singing majesty, oh, majesty. Your grace has formed me just as I am. Empty-handed but the light in your hand. Oh, singing majesty, majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty, majesty, oh, majesty, majesty, majesty. Your grace has formed me just as I am. Empty-handed but alive in your hand. Singing majesty, majesty, oh majesty, majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty, sing majesty, oh, majesty, oh, majesty, your grace, your grace has formed me just as I am. Empty-handed but alive in your hand. Oh, man, we sing the majesty. Yes, you are, yes, you are. Majesty, forever I am changed by your love. In the presence of your majesty, oh, sing again, oh, sing majesty. Your grace has formed me just as I am. Empty-handed but alive in your hand. Singing majesty, majesty. Oh, majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty, 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 majesty. Oh, majesty, majesty, oh, majesty, oh, we sing you majesty, 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 oh, majesty.
we worship you. We worship you. We call your name. You are meant to sing. Mari sembali angkat suaramu sembali ya. You are majesty. You are majesty. Oh, hallelujah. Shananamaya, shananamo. Shikananamaya, nalamaya, 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 nalamaya. Hallelujah. Oh, we worship you. Worship you. Worship you. We come to worship you. Kami sembah. Kami sembah. Sebab kau yang layak. Sebab banyak kau satu-satunya yang layak disembah Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Kau Tuhan yang hidup, Tuhan yang layak. Terima pujian kami, terima penyembahan kami. Kau hadir di tempat ini, kau nyata di tempat ini, memulihkan setiap hati kami yang terluka, menyembuhkan. Yesus, kau hadir di sini. Oh Yesus, kau nyata di sini. Kuasamu yang besar, kuasamu yang dahsyat, kau nyatakan. Oh, kami memuja, kami menyembah, kami tinggikan. Oh, haleluya. Kau Yesus, oh, sembah Kau Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain, oh. Kiana namanya syakana namanya namanya syakana. Membawa segenap hati kami Tuhan, membawa segenap jiwa kami dalam hadirat. Syekarabaya, syekarabaya, syekar. Biar hanya pagi hari ini Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan, Kau yang kami puji, Kau yang kami sanjung, Kau yang kami sembah Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain. Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, sembah dan puji nuita. Sembah dan puji nuita. Sembah dan puji nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuita. Oh, sembah dan puji nuita tamu. Sembah dan puji nuita.
sembah dan puji penuhi tatamu. Amin, amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh sembah dan puji penuhi tatamu Tuhan. Kami penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, 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 sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, semua pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Semua pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Semua pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Hanya bagimu
setiap pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Kau besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Oh, bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Hallelujah, you are great. Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar. Namamu yang layak dipuji, namamu yang layak disembah, namamu yang layak ditinggikan. Oh, worship you, Lord. Namamu besar, namamu besar, namamu besar. Yesus, 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 Yesus. Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Oh, Shalalamaya lalamaya shakalalambu, Kialalamaya shalalambu. Hallelujah, hallelujah, Yesus Tuhan. Oh, namamu besar, namamu besar, Kau yang layak disembah. Oh, haleluya, haleluya, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami agungkan namamu. Oh, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Oh, yang lain, hanya Kau Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau, tiada yang lain, hanya Kau Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau, tiada yang lain, hanya Kau Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau, tiada yang lain, hanya Kau Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau, tiada yang lain. Oh, hanya Engkau,
tiada yang lain, hanya tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Only you alone, only you are Jesus. Semua Engkau Tuhan, semua Engkau Tuhan, tiada yang lain. Yesus, ku sembah Engkau, Allah di hidupku. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia segenap hati. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Sambil berdiri, nyatakan sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang
hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih ya Tuhan, hanya Kau satu-satunya. Dalam hati kami, cinta kami kepadamu. Terima kasih. Tiada yang lain, Tiada yang lain. Bawa kami mendekat kepadamu Tuhan. Betapa kami merindukan Engkau sekali lagi. Kami mengalami Tuhan, mengalami Engkau. Dan kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan kuat. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, satu sukacita untuk sekali lagi membuka minggu yang baru bersama-sama dengan kita semua yang ada di tempat ini. Mengundang kita membuka 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat ke-9. Bagian pertama saja, sebab 2 Tawarikh 16 ayat 9 terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah sebuah kenyataan kebenaran dan bagian kedua adalah sebuah teguran. Seringkali ketika kita berhadapan dengan kebenaran, kebenaran itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebab ketika kebenaran diberitakan, ketika kebenaran dibukakan, seringkali kebobrokan kita, kesalahan kita, kejahatan kita itu justru terbuka. Makanya Yakobus berkata bahwa firman itu seperti sebuah cermin, di mana kita bisa bercermin, dan ketika Anda bercermin, cermin itu jujur. Sama-sama bilang cermin itu jujur. Sama-sama bilang jelek ya jelek. Cantik ya cantik gitu ya. Cermin itu jujur, dan ketika dia jujur, seringkali kekurangan kita, keriput kita, arang di muka kita, kejelekan kita, mata pandanya kita, ya sebab hitamnya tambah banyak gitu ya, itu kelihatan dengan jelas. Kebenaran ketika dibukakan, kebenaran punya resiko menyinggung setiap orang, setuju? Ketika kebenaran dibukakan, maka kebenaran punya resiko menyinggung setiap orang. Itu sebabnya semua orang sebenarnya mau mencari kebenaran, tetapi mereka berpuas diri dengan dusta yang diberikan oleh orang. Semua orang kalau ditanya mau kebenaran, mau. Tetapi sebenarnya kalau dilihat hidupnya, dia itu memuaskan dirinya dengan dusta. Dia suka dipuji oleh orang, dia suka diangkat orang-orang tanpa menyadari bahwa orang-orang yang memuji dia seringkali adalah orang-orang yang akan menghancurkan dia. Nah, oleh sebab itu kita lihat bagian pertama saja. Bagian pertama 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Alkitab berkata bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia mencari sesuatu. Dia mencari siapa? Mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kenapa? Supaya Dia bisa melimpahkan kekuatannya kepada orang itu. Jadi Tuhan suka berbuat sesuatu yang baik. Tetapi tidak semua orang siap untuk menerima yang baik dari Tuhan. Dia berkata, Tuhan menjelajah seluruh bumi. Kenapa? Dia mau memberi sesuatu yang baik. Dia mau memberi kekuatannya. Tetapi persoalannya, kekuatan itu tidak diberi kepada sembarang orang. Tetapi kekuatan itu diberi kepada mereka yang sungguh hati terhadap Dia. Garis bawahi kata sungguh hati. Kata sungguh hati dalam bahasa aslinya menarik,
ternyata punya akar kata yang sama dengan kata shalom. Sama-sama bilang shalom. Ya, jadi kata sungguh hati itu ternyata punya akar kata yang sama dengan kata shalom. Kenapa? Kata sungguh hati itu punya kata yang sama dengan kata shalom. Yang berarti, ada yang tahu shalom berarti apa? Damai sejahtera. Jadi damai sejahtera. Jadi Anda lihat Tuhan mencari orang yang shalom dengan dia. Orang yang bisa damai dengan dia. Nah, ternyata kata shalom ternyata bukan hanya berarti damai, tetapi kata shalom sebenarnya berarti utuh, tunggal, satu, tidak terpecah-pecah. Jadi ini menurut saya, jadi dia mencari orang yang sungguh-sungguh, orang yang sepenuh. Nah itu kata sungguh-sungguh shalom artinya sepenuh. Ingat dia berkata kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Sepenuh hati. Kata sepenuh itu bahasa Ibraninya sama dengan kata shalom. Sebenarnya damai tetapi lebih dari damai. Sesuatu yang utuh, sesuatu yang tidak terpecah. Artinya begini ibu-ibu, karena banyak ibu-ibu. Artinya begini ibu-ibu dan bapak-bapak. Artinya gini, kalau pikiran sama perasaan kita terpecah berbeda, maka kita tidak akan pernah mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Kalau antara perkataan dan perbuatan kita tidak sama, terpecah, Anda tidak akan pernah bisa mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Di dunia ini ada yang namanya alat tes kebohongan. Ternyata orang bohong ketahuan loh. Kenapa orang bohong ketahuan? Biar pinter berbohong, kalau dimasukkan itu alat tes kebohongan, maka akan ketahuan kapan dia berbohong. Kenapa? Sebab ketika Anda berbohong, ada yang namanya tanda-tanda vital kehidupan. Salah satu contoh dari tanda vital kehidupan adalah detak jantung itu mulai lebih cepat dari biasanya. Tanda vital kehidupan salah satunya adalah suhu tubuh itu mulai naik 1-2 derajat lebih panas dari biasanya. Jadi orang bohong itu ketahuan sebab dilihat dari luar, mata telanjang tidak kelihatan. Tetapi kalau pakai alat yang sensitif, detak jantung lebih cepat, oh jarumnya, oh bohong. Waktu suhu tubuhnya naik, oh bohong. Jadi kelihatannya di luar tidak ada apa-apa. Tetapi suhu tubuhnya naik, detak jantungnya menjadi cepat. Artinya orang waktu bohong, hatinya pun tidak tenang. Setuju? Orang waktu bohong, saya percaya sini nggak ada yang ngaku, termasuk saya. Iya waktu kita bohong kan ada duk jantung agak duk. Biar Anda rasa Anda profesional, Anda sudah berhasil menekan detak jantung, tapi kalau pakai alat itu ketahuan naik sekian detak, naik sekian, oh ketahuan, jarumnya langsung oh bohong. Jadi orang yang antara perkataan dan tindakan tidak sinkron, maka itu disebut bohong. Bu Elizabeth Subrata pernah ditanya, Bu kok bisa gimana sih bisa ngerti, bisa dengar Tuhan, bisa ngerti visi Tuhan, bisa lihat penglihatan. Bu Elizabeth Subrata jawab begini, kalau antara ini sama ini jadi satu, maka pikiran kita, perkataan kita itu benar-benar dari Tuhan. Kalau ini sama ini jadi satu, maka yang di sini itu keluar dari Tuhan. Wow, buat saya itulah arti damai sejahtera. Mensinkronkan jadi satu, tidak terpecah-pecah. Nah hari ini saya mau bicara tentang iman yang sepenuh hati. Iman yang total. Kalau saya bisa kasih judul, saya kasih judul totalitas iman. Sama-sama bilang totalitas iman. Nah, bisakah iman itu total? Bisa. Kalau begitu bisakah iman itu terpecah? Berarti juga bisa. Nah, saya beri hari ini dari 3 cerita, 3 contoh tentang iman yang terpecah, iman yang tidak total, tidak mengalami totalitas iman. Sama-sama bilang totalitas iman.
lihat nomor 1, cerita nomor 1, Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Lukas pasal 5 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Lukas pasal 5 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Hari ini kita bicara tentang iman yang total, totalitas iman. Dan ada 3 contoh tentang 3 peristiwa di mana iman itu menjadi tidak total, terpecah. Contoh nomor 1, Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon yang kita kenal dengan nama Petrus. Dia berkata begini, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, kalau Anda periksa bahasa Inggris sebentar, ayat 4, kata jala di sana menggunakan kata let down your nets. Nets ada S di belakang berarti jamak. Jadi kata tebarkanlah jalamu dalam bahasa asli, dalam bahasa Inggris juga berarti tebarkanlah jala-jalamu. Jadi ada banyak, sama-sama bilang banyak. Jadi Tuhan Yesus berkata, Simon Petrus bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah banyak jalamu. Jadi bukan cuma 1, tapi tebarkanlah banyak jalamu. Lihat ayat 5, ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, kalau Anda periksa bahasa Inggris, kata jala di sana menggunakan kata net, 1 jala. Sekali lagi ya, jadi Tuhan suruh Petrus tebarkan berapa jala? Banyak jala. Kemudian ayat 5 Petrus bilang begini, karena engkau yang menyuruhnya maka aku akan tebarkan jala juga. Jala yang dia tebarkan ada berapa? 1. Tuhan Yesus suruh tebarkan berapa jala? Banyak. Tapi dia tebarkan berapa jala? Cuma 1. Kelihatannya mirip toh. Tetapi ketika kita bedah ternyata tidak demikian. Tuhan Yesus bilang banyak, dia tebarkan cuma 1. Nah saya tanya, taat enggak? Ya taat juga sih, cuma separuh. Iman yang terpecah nomor 1 adalah iman yang separuh. Sama-sama bilang separuh. Saya beri contoh. Alkitab berkata begini, serahkanlah seluruh anggota tubuhmu kepada Tuhan menjadi senjata kebenaran. Dia suruh serahkan berapa anggota tubuh? Seluruh. Dia berkata Roma 12 ayat 1 dan 2, Paulus berkata persembahkanlah tubuhmu. Tubuh berarti seluruh. Berarti seluruh. Tapi kalau kita masuk sekarang ini kan iya toh. Kalau kita datang pada Tuhan, ya Tuhan, aku sudah memberi persembahan padamu. Berarti tangannya taat atau tidak? Taat. Memberi persembahan, taat. Tapi mulut, oh astaga Tuhan Yesus. Kalau ngomongin orang, kalau marah orang, jahatnya minta ampun. Artinya tangannya dia serahkan, tetapi mulutnya tidak dia serahkan. Makanya ada orang guyon begini, waktu dibaptis dulu mungkin mulutnya masih muncul keluar. Lupa dibaptis, masih membaptis ulang. Kenapa? Ya sederhana, sebab kita selalu pakai ketaatan separuh. Tuhan suruh semua, kita beri 1. Iya sama sih, Tuhan bilang semua jala-jalamu. Banyak jala-jalamu, dia kasih 1 jala, ya kasih jala juga. Hanya 1. Makanya kalau Anda baca ceritanya berikut, akhirnya dia butuh bantuan dari perahu lain. Kenapa? Sebab Tuhan suruh banyak jala, kamu lempar cuma 1. Makanya kamu pada akhirnya minta tolong orang lain. Sebab Tuhan udah tahu kamu akan dapat lebih banyak daripada yang kamu pikirkan.
Tetapi kita sama Tuhan itu seringkali setengah. Dibilang percayalah dapat 1 M. Masa 1 M 10 juta aja susah dapat. Oke dah demi iman 100 juta Anda siapin 100 juta. Ternyata datang 1 M. Makanya kalau Tuhan jawab doa kita seringkali orang pertama yang kaget adalah kita sendiri. Itu ada cerita nyata, pendeta doain mayat, anaknya nangis, Pak Pendeta katanya Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, doain dong Pak Pendeta supaya papa saya jenazahnya bisa dibangkitkan kembali. Sudahlah berharaplah sama Tuhan, sudahlah rencana Tuhan yang terindah. Iya Pak Pendeta tapi doain aja Pak Pendeta, siapa tahu papa saya bangkit. Sudah ya saya doain diamlah, kalau enggak bangkit sudah ya jangan diminta terus ya. Dia doain, waktu dia doain mayatnya bangkit. Yang lari nomor 1 pendetanya. Sebab kenapa waktu Tuhan menjawab doa kita, kita seringkali tidak percaya sebab iman kita iman yang separuh. Bilang sama sebelah, jangan iman setengah-setengah. Nomor dua, coba Anda pergi ke 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. 2 Raja-Raja 13. Cerita kedua tentang iman yang tidak total. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja 13 ayat 15. Cerita yang kedua, iman apa yang tidak total? Iman apa yang tidak utuh? Ayat 15. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah dia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu dia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah dia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya berapa kali? 3 kali, kemudian dia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sampai situ. Anda tahu ceritanya, satu kali Raja Yoas datang kepada Elisa dan minta supaya Elisa mendoakan dia supaya dia bisa mengalahkan tentara Aram yang sementara berperang melawan bangsa Israel hari itu, kerajaan Israel. Dan Elisa di tengah-tengah nafas-nafasnya yang terakhir, dia kemudian berkata, oke, ambil busur panah. Anda harus ngerti, seringkali banyak orang mau sesuatu yang profetik, tetapi tidak banyak orang mengerti bagaimana profetik itu bekerja. Sekali lagi, ada banyak orang mau profetik, mau suara kenabian, suara profetik, tapi tidak pernah mengerti bagaimana profetik itu bekerja. Hasilnya akan seperti Yoas. Anda minta nubuatan, misalnya saya nubuat bahwa Anda akan diberkati Tuhan bulan ke-6 tahun ini. Anda kemudian nunggu, nah ini, minta profetik tapi tidak mengerti bagaimana profetik bekerja. Saya nubuat misalnya bulan ke-6 tahun ini Anda akan diberkati Tuhan. Anda terima dong. Kemudian Anda tunggu tidak berbuat apa-apa sampai bulan ke-6. Pokoknya kata Pak Doni, atas nama Tuhan bulan ke-6 dapat berkat. Anda pokoknya di rumah makan, tidur, sembayang, makan, tidur, sembayang, makan, tidur, sembayang. Lama-lama badan Anda seperti saya. Anda tidak buat apa-apa. Pertanyaan saya, terjadi atau tidak?
Anda lihat ada banyak orang mau profetik tetapi tidak mengerti bagaimana profetik itu bekerja. Dan hasilnya mereka tidak mendapat apa yang dinubuatkan kepada mereka. Sebab mereka tidak pernah melakukan apa-apa selama waktu penantian itu terjadi. Sama dengan Yoas. Dia mau profetik tapi dia tidak mengerti bagaimana profetik itu bekerja. Nah, saya beri contoh. Elisa berkata, ambil busur panah. Kalau sudah begitu itu sudah aneh sudah. Ambil busur panah, nggak ada musuh dalam kamar, suruh diambil busur panah. Itu kan aneh. Itu berarti sudah profetik. Dia sementara bicara tentang sesuatu yang profetik, buka jendela sebelah timur. Apa artinya buka jendela sebelah timur? Peperangan ada di sana. Lepaskan anak panah yang dari busur panah. Itulah anak panah kemenangan. Itu sudah profetik. Makanya ketika kemudian Elisa berkata, ambil anak panah, pukulkan ke lantai. Kan Elisa tidak ngomong apa-apa, berapa lama. Artinya Anda harus tahu itu pun bersifat profetik. Kemudian dia pukul 3 kali. Kemudian waktu dia pukul 3 kali, Elisa ngamuk. Kenapa pukul cuma 3? Kalau pukul 5-6 kali maka Aram musnah. Kenapa pukul 3? Kalau saya di situ saya jawab, kenapa nggak bilang dari tadi? Kalau bilang dari tadi saya pukul 100 kali kalau perlu. Ya, bukan cuma kalah tapi musnah. Benar-benar sampai di kandang mereka musnah. 100 kali saya pukul, nggak kasih tahu dari tadi. Sebab sederhana ini tangkap ini baik-baik. Kenapa tidak pernah diberitahu berapa kali? Iya dong. Kalau kamu kasih tahu itu panah kamu pukul 3 kali, dia menang 3 kali. Kamu pukul 10 kali, kamu menang 10 kali. Kenapa Elisa tidak kasih tahu? Sederhana, sebab itu akan menunjukkan besarnya imanmu. Kalau Anda pukul 3 kali, dalam benakmu kan kamu pukul, apa yang kamu sementara lakukan? Oh, kamu sementara berpikir 3 kali artinya saya menang 3 kali. Ya kalau kamu benar, ini pukul 1 kali menang 1 kali, pukul 2 kali menang 2 kali. Menurut imanmu. Jadi profetik tetap tidak bisa dilepaskan dari iman kita. Halo? Anda dan saya seringkali gantung gandol pada imannya pendeta. Gak bisa. Anda mau lihat itu terjadi, itu ditentukan oleh imanmu. Ini loh. Sehingga ketika kita bergerak dengan profetik, iman kita itu harus ikut di situ. Sekarang kita selalu gandol pada iman pendeta. Kata pendeta, makanya ini curhat dari pendeta yang tak terkenal. Kalau pendeta makin terkenal, makin banyak orang kan. Semakin besar kesaksiannya, semakin menggebu-gebu yang minta antri didoakan kan. Jangan-jangan Anda gandol bukan pada iman Anda pada Tuhan, Anda gandol, Anda ikut, Anda bergantung pada iman pendeta terhadap Tuhan. Sebab merasa pendeta lebih sakti. Halo? Di sini enggak ada. Walaupun mata-matanya. Dia nggak pernah kasih tahu. Kenapa dia nggak pernah kasih tahu? Sebab berapa kali kamu pukul ditentukan oleh imanmu. Makanya kemudian waktu dia pukul 3 kali, Elisa ngamuk dong. Berarti imanmu cuma sampai 3. Kenapa imannya cuma sampai 3? Itu kata tadi yang saya sengaja berhenti. Dia berkata, lalu dia berhenti.
Berarti imannya bagus dari awal, hanya berhenti di tengah jalan. Iman kedua adalah iman yang tidak total, adalah iman yang menyerah. Awalnya menggebu-gebu, tetapi setelah menggebu-gebu kemudian menyerah, berhenti. Makanya saya selalu ingatkan terhadap jemaat baru yang lagi menggebu-gebu Tuhan. Saya bilang jangan terlalu cepat naik, sebab kalau terlalu cepat naik seringkali cepat turun. Pertumbuhan itu biarkan berjalan secara natural. Dalam hubungan pribadi yang kuat terutama dengan Tuhan. Sebab saya sudah melihat bukan semua kasus tetapi ada banyak kasus orang pertama menggebu-gebu naik seperti roket, tiba-tiba puncak jalan jatuh. Itu sering kali. Sebab menyerah, iman yang menyerah itu yang susah. Awalnya luar biasa, tapi pertengahannya seringkali menyerah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Wah, kalau yang terakhir semua berkata haleluya. Bilangan 20 ayat 7 sampai 11. Bilangan 20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Bilangan 20 ayat 7 sampai 11. Nomor 1, iman yang tidak total adalah iman yang setengah, iman yang separuh. Nomor 2, iman yang tidak total adalah iman yang menyerah. Nomor 3, lihat iman yang tidak total, Bilangan 20 ayat 7. Tuhan berfirman pada Musa, ayat 8. Ambillah tongkatmu itu. Jadi sama-sama bilang ambillah tongkat. Dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Sama-sama bilang umat berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Sama-sama bilang katakan pada bukit batu. Supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air. Sama-sama bilang air keluar. Dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Tuhan bilang sama Musa lakukan 4 hal. 1, ambillah tongkat. 2, kumpulkan umat Israel. 3, bicara pada bukit batu. 4, maka air akan keluar. Lihat ayat berikutnya, ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Betul ibu-ibu, bapak? Betul? Dia bilang kan ada 4. Nomor 1 apa? Ambil tongkat. Nomor 2 apa? Kumpulkan Israel. Nomor 3 apa? Bicara pada bukit batu. Nomor 4 apa? Air akan keluar. Ayat 9 berkata Musa mengambil tongkat sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Benar? Sebab nomor 1 memang suruh apa? Ambil tongkat. Nomor 2 disuruh apa? Kumpulkan orang Israel. Lihat ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, benar enggak? Berarti mengumpulkan orang Israel. Betul. Nomor 1, ambil tongkat. Nomor 2, kumpulkan orang Israel. Nomor 3, bicara pada bukit batu. Nomor 4, air akan keluar dari bukit batu. Nomor 1 ayat 9 dia berkata, dia mengambil tongkat. Betul. Nomor 2 ayat 10 dia berkata, dia mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu. Betul? Betul. Dan berkatalah dia kepada mereka. Betul? Tuhan bilang 1, ambil tongkat. 2, kumpulkan orang Israel. 3, bicara pada bukit batu. Tapi ayat 10 berkata, berbicaralah dia kepada mereka. Kepada orang Israel. Oh, Tuhan suruh ngomong sama bukit batu. Tiba-tiba dia ngomong sama orang Israel. Dengar apa yang dia katakan. Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu? Wah. Tuhan bilang ambil tongkat, dia ambil tongkat. Tuhan bilang kumpulkan orang Israel, dia kumpulkan orang Israel. Tuhan bilang bicara pada bukit batu, dia bicara pada orang Israel. Dan justru di situ kesalahan Musa terbesar sebab
ada dua hal yang dia buat salah. Satu, perkataan Musa itu perkataan paling kasar yang pernah dikeluarkan Musa dalam seluruh cerita tentang Musa. Rabi-rabi Israel berkata ayat ini menunjukkan Musa bukanlah seperti Musa yang kita kenal. Musa bukanlah Musa seperti yang kita kenal. Kenapa? Sebab Musa waktu terjadi masalah antara orang Israel dan Tuhan, siapa yang jadi penengah antara orang Israel dan Tuhan? Musa. Tuhan waktu mau bunuh orang Israel di Gunung Sinai sebab menyembah patung berhala anak lembu emas. Siapa yang minta ampun? Sabar Tuhan, sabar. Nanti orang bilang apa? Kamu hanya bisa mengeluarkan mereka, tapi kamu membunuh mereka di tengah-tengah padang gurun. Nanti orang bilang apa? Sabar. Siapa yang suruh Tuhan sabar? Musa. Waktu orang Israel dihantam Tuhan dengan bara yang membunuh penyakit mereka. Siapa yang ambil dupa ukupan berdiri di antara orang hidup dan mati? Musa. Waktu orang Israel kelaparan, siapa yang datang sama Tuhan? Tuhan, mereka lapar. Siapa yang berdoa minta ada makanan? Musa. Jadi Musa selalu menjadi penengah. Tiba-tiba hari itu Musa keluarkan kata yang tidak pernah dibayangkan oleh semua orang. Musa itu sampai disebut orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Tiba-tiba ketika keluar ayat ini dia berkata, hei dengar durhaka, durhaka. Wah itu kasar. Sehingga dibilang Musa bukan Musa yang kami kenal hari itu. Catat baik-baik, kemarahan itu mengubah diri kita yang sesungguhnya. Orang kalau sudah marah, pendiam jadi cerewet. Orang kalau sudah marah, yang baik jadi jahat. Setuju? Makanya jaga ini hati. Kemarahan itu mengubah sesuatu dalam kehidupan kita. Yang kedua, dia buat dosa di situ. Sebab dia berkata, apakah kami harus mengeluarkan, yang mengeluarkan air dari bukit batu, kami atau Tuhan? Orang kalau sudah emosi, mudah buat dosa. Orang kalau sudah mengedepankan emosi, mudah jadi sombong. Orang kalau sudah mengedepankan emosi, mudah untuk berbuat jahat. Berapa banyak sih rumah tangga hancur karena mulut yang emosi? Dasar buaya lu. Sana dibuayain dia balas, dasar lu yang ular. Susah. Oh kurang ajar, laki-laki pip 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 pip. Disensor. Bapit. Musa taat sama Tuhan sepenuh hati? Enggak. Jadi mujizat? Jadi. Nah sering kali kita sama, ngukur. Loh ngapain sungguh-sungguh sama Tuhan? Ngapain doa datang doa pagi? Ngapain? Toh sama saja, sama saya, sama kamu yang datang doa pagi, saya enggak doa pagi. Hidup kita ya sama-sama baik. Masih punya duit, bisa makan di mall, masih. Gua enggak rajin, lu rajin. Sama, ya toh. Ngapain doa sungguh-sungguh puasa sama Tuhan? Ngapain baca kitab suci? Ngapain rajin ke gereja? Ngapain? Sama aja, sama aja. Dia diberkati, saya juga masih diberkati. Ngapain? Artinya mujizat masih jadi? Masih. Mujizat terjadi. Tetapi mujizat terjadi menurut saya lahir dari iman yang, kalau saya bisa kasih nama, saya kasih nama iman yang KW. Sama-sama bilang iman KW. Sama-sama bilang iman palsu. Sama-sama ada mujizat, sama-sama masih diberkati.
Tetapi di dalamnya itu sesuatu yang keropos, sesuatu yang tidak kuat. Kalau tidak demikian, lihat ayat 12, Tuhan gak mungkin ngomong sama Musa begini. Karena kamu tidak percaya. Loh, ada mujizat kok tidak percaya. Ini loh iman saya. Yang penting dari 4 yang Tuhan perintahkan, cuma 1 yang tidak aku lakukan. Dan 1 yang tidak lakukan persis ada di tengah yang menjadi esensi inti dari sebuah iman. Hati yang bersungguh-sungguh sepenuh pada Tuhan, shalom. Itu persis dengan cerita guyonan. Anda mungkin pernah dengar, ada 2 orang teman berjalan waktu sore hari sudah remang-remang. Waktu di jalan teman yang pertama berkata, hati-hati, di situ ada tai. Teman kedua lihat pelan-pelan, bukan tai, batu. Teman yang pertama yang bilang tai berhenti. Tai. Yang kedua lihat batu. Sebab tai kalau sudah kering mirip-mirip batu. Abu-abu warnanya. Gak pernah, saya pernah. Salah injak. Teman pertama bilang, tai. Teman kedua bilang, batu. Akhirnya agak nunduk. Tai. Yang kedua nunduk juga. Batu. Yang pertama tidak mau kalah, jongkok. Tai. Yang kedua juga jongkok. Batu, nggak ada baunya. Ya, tai kering nggak ada baunya. Nanti Anda injak baru ada baunya. Karena jongkok tidak ketemu, satu bilang tai, satu bilang batu. Akhirnya yang kedua, tai. Bilang sama sebelah, imanmu iman tai atau iman batu? Punyalah iman batu. Bukan iman tai. Iman tai keropos, Anda injak hancur. Iman batu kuat, Anda injak tidak hancur. Iman tai kalau Anda injak hancur, bau, busuk. Iman batu Anda injak tidak hancur, tidak bau, tidak busuk. Ada banyak orang nanti ditekan baru kelihatan imannya batu atau tai. Bilang sama sebelah, jadi iman batu, jangan iman tai. Amin. Sini iman batu atau iman tai? Diinjak, baru busuknya keluar. Ya kan, Musa itu karena ngadapi masalah. Orang paling lembut ngadapi masalah. Saubun-ubun akhirnya meledak. Nanti diinjak. Siapa kita sesungguhnya akan terlihat setelah kita mengalami proses. Ketika ditekan Anda hancur, berarti imanmu iman. Kalau ditekan Anda keluar busuknya, dosanya, berarti iman Anda iman naik. Kalau ditekan Anda kuat, berarti imannya iman batu. Jadilah iman batu dan bukan iman tai. Mari kita datang pada Tuhan. Pak Doni khotbah apa tadi? Iman batu versus iman tai. Jadilah punya hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dengan segenap hati. Okay. Segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku. Rindu
selalu dalam hadirat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang kudus, yang kudus. Anak domba Allah, oh, darah-Mu tercurah, lihat Bapa di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Yesuslah batu karang. Dialah batu karang yang terpukul pertama kali, sebab Dia mati untuk dosa-dosa kita. Itu sebabnya Dia berkata, jangan pukul lagi itu batu karang. Bilangan 20 adalah peristiwa kedua di mana Dia berkata, jangan pukul lagi itu batu karang. Mintalah kepadanya, maka Dia akan memberikan air itu kepadamu. Itu sebabnya kita percaya Yesus yang sudah terpukul bagi kita sekali untuk selama-lamanya. Hari ini kalau Anda butuh air kehidupan, yang Anda dan saya lakukan cukup satu kali ini. Kita tidak memukul Yesus sekali lagi, menyalibkan Yesus sekali lagi, tidak. Tapi Anda perlu datang pada Dia, Anda minta. Maka air kehidupan itu akan mengalir bagi kita, keluarga kita, seumur hidup kita. Nikmati Dia, tapi Dia minta datang. Ayat 11 berkata, datang dengan iman, hormati kekudusan. Dia tidak butuh iman yang palsu, iman yang di luar kelihatannya bagus. Mujizat ada, pertolongan ada, berkat masih ada, tetapi di dalamnya keropos, di dalamnya busuk sesungguhnya. Busuk yang sesungguhnya. Hari itu orang Israel tidak repot-repot untuk membahas kesalahan Musa.
tapi tidak dengan Tuhan. Justru itulah yang membuat Musa hari itu tidak bisa masuk tanah perjanjian. Sebab ternyata seringkali ketika kita terlihat bagus dan wah dan mewah di luar, tetapi seringkali jiwa kita adalah jiwa yang busuk, jiwa yang keropos. Hari ini Tuhan mengundang kita sekali lagi, datang pada Dia. Nikmati semua kebaikan Tuhan, tapi biarkan kebaikan itu mengubahkan kehidupan Anda dan saya. Datang pada Dia. Perbaharuilah hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan Dia dapati hari ini bahwa iman kita adalah iman tai dan bukan iman batu. Iman yang kelihatan luar sepertinya benar, tapi dalamnya keropos. Sekali lagi, mari datang. Kembali lagi perbaharui. Serahkan emosi Anda, hati Anda pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, 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 ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang padamu, ya, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Oh, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Oh, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah, amin, di atas Kalvari. Oh, sebab Engkau layak, haleluya, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau terima pujian, hormat dan kuasa. Seringkali kami sama. Sesungguhnya kami bukan memberi apa yang Kau minta, tapi kami campur dengan kebusukan-kebusukan kami. Ini mengingatkan kami pada peristiwa salib Kristus. Ketika Engkau haus, Engkau berkata, beri aku minum. Dan Alkitab mencatat, mereka mengambil anggur
anggur yang manis. Anggur yang manis. Tapi mereka campur dengan empedu yang pahit. Dan ketika mereka berikan itu pada Yesus, Alkitab berkata Yesus tidak mau meminumnya. Seringkali ketika Tuhan minta batu, kami campur itu jadi kotoran dan kami beri sama Tuhan. Ampuni kami terlalu jahat. Ketika kami mencampur pujian kami dengan empedu hati yang pahit. Ampuni kalau kami mencampur persembahan kami dengan empedu kesombongan kami. Busuk, sungguh busuk, sungguh busuk. Dan kami justru mau beri kepada Tuhan yang mau mati bagi kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ketika kami mencampur pelayanan anggur yang manis dengan empedu kesombongan dan keserakahan kami yang pahit. Dan kami mencoba memberi itu pada Tuhan. Alkitab berkata engkau tidak mau menerimanya. Ampuni kami. Hari ini kami mau periksa hati kami masing-masing. Sehingga tidak ada kepahitan, kebusukan yang bercampur dalam iman kami. Seringkali kami ukur dari banyaknya mujizat yang kami terima. Dan kami lupa untuk mengukur dari hati kami yang terdalam. Periksalah kami ya Tuhan. Dan seperti Daud kami berkata, kenalilah pikiran-pikiranku. Biarlah Tuhan mendapati hati kami adalah hati yang kuat, hati yang murni di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Lukas pengumuman. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Doni yang sudah melayani kita pada ibadah pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati terus pelayanannya dimanapun Tuhan memanggil untuk melayani. Semuanya kita diberkati, amin Bapak Ibu Saudara, amin. Puji Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu pada pagi hari ini. Setiap kebenaran firman yang sudah Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami, biar itu terus berakar dan bertumbuh dalam hidup kami. Kami memiliki iman yang bukan iman yang total, bukan iman yang separuh, setengah, bukan iman yang menyerah di tengah jalan, dan juga bukan iman yang mengeluarkan bau busuk Tuhan. Kami mau memiliki iman yang kuat, iman yang total di dalam hadirat-Mu, sebab kami percaya Kau yang akan terus memimpin kami untuk kami menuju kepada iman demi iman yang Engkau kehendaki Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, Pastor Doni Tatimu, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kembalikan lebih lagi hikmat pengertian pewahyuan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kemanapun hamba-Mu melayani, biar banyak umat-Mu dimerdekakan dan dimenangkan. Menjadi umat-umat yang dewasa mengenal Engkau Tuhan secara pribadi. Terima kasih, berkati keluarga besarnya, anak-anaknya, istrinya, pekerjaan, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih. Kalau sebentar pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, kami memberikan dengan sukacita, dan biarkan pagi hari ini kami mau menyembah Engkau dengan harta kami, dengan harta yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami mau menabur dengan sukacita, ya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman. Kita akan kembali Senin depan, tetap
di jam 8 pagi dengan hamba Tuhan yang diurapi dan diberkati. Tunggu pengumumannya, nanti akan di-share lewat WA. Dan juga Bapak Ibu yang mengikuti live streaming pagi hari ini, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan yang ada di layar saudara. Bapak Ibu bisa mentransfernya, dan kami mengucapkan terima kasih buat kedatangan, buat atensi Bapak Ibu Saudara, buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Biar Tuhan memberkati kita semua, amin. Mari yang sudah memberikan persembahan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan percaya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. ku terima sekarang Ku terima sekarang kemenangan. kemenangan darimu. Sekali lagi, terima kemenangan pagi hari ini. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, haleluya. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami akan mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh ada dalam kemenangan lepas kemenangan. Sebab Tuhan beserta dengan kami. Tuhan ajar kami berjalan dengan Engkau. Sebab dari jalan dengan Engkaulah yang membuat kami kuat. Berjalan dengan Engkaulah yang membuat kami mampu. Berjalan dengan Engkaulah yang membuat kami bisa. Berjalan dengan Engkau. Terima kasih, pegang tangan kami Roh Kudus. Kami perlu Engkau lebih daripada segala sesuatu. Dan kami percaya hidup yang berjalan dengan Tuhan adalah hidup yang diberkati. Hidup yang dikuatkan. Hidup yang dihiburkan, hidup yang mengalami kemenangan lepas kemenangan, terbuka jalan demi buka jalan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi pemimpin barisan depan kami, Tuhanlah yang menjadi pemimpin barisan belakang kami. Kami melewati api, kami tidak akan dihanguskan. Kami melewati air, dan kami tidak akan pernah dihanyutkan. Sekalipun 1000 rebah sebelah kiri, 10.000 rebah sebelah kanan, itu sekali-kali tidak akan pernah menimpa kami. Malaikat berpasukan berkemah di sekeliling kami ada dalam hadirat-Mu. Kami melihat kemenangan lepas kemenangan dalam keluarga kami. Keluarga kami diberkati, kesehatan kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, masa depan kami diberkati, pekerjaan, pelayanan, pertemanan kami diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, angkat dua tangan Anda, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai ketemu minggu yang akan datang.